Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, khususnya pada subbab mobilitas sosial. Anak-anak, pernahkah kalian memikirkan bagaimana seorang guru bisa menjadi seorang kepala sekolah? Untuk menjadi seorang kepala sekolah, harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1, memiliki pengalaman mengajar, disiplin, memiliki kompetensi dasar, dan lainnya yang dipersyaratkan sehingga mencapai prestasi dan promosi dan akhirnya menduduki jabatan kepala sekolah. Seorang guru yang berprestasi hingga menduduki jabatan kepala sekolah merupakan contoh mobilitas sosial. Dari contoh tersebut, apa yang dimaksud mobilitas sosial? Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing terjadi karena naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, warga yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa karena kemampuan hingga dipercaya menjadi kepala desa. Kemudian, setelah berakhirnya periode kepemimpinan, masa jabatan kepala desa tersebut berakhir. Maka, kasus tersebut merupakan contoh dari mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking, di mana terjadi proses penurunan kedudukan seseorang. Mobilitas horizontal adalah bentuk perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya adalah adanya guru SMP tertentu dipindahkan menjadi guru di SMP lain. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor struktural. Perhatikan gambar berikut ini. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, jadi siapa saja memiliki kesempatan untuk memperoleh status sosial lebih tinggi. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang dengan latar belakang yang sama belum tentu memiliki peluang melaksanakan mobilitas sosial ke atas yang sama. Orang yang memiliki komitmen dan ambisi memiliki peluang lebih besar mengalami mobilitas sosial ke atas. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial
yang dimiliki orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status sosial. Faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan ekonomi yang baik, mereka lebih mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Faktor politik. Masyarakat yang hidup di negara yang aman dan damai akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding dengan negara yang sedang mengalami konflik. Stabilitas politik yang baik akan membuat pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Berikutnya adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya, dan sebaliknya, kesulitan untuk mengakses pendidikan bermutu menjadikan orang tidak memperoleh pendidikan yang bagus serta sulit mengubah status karena kurang menguasai pengetahuan. Selain faktor pendorong, kalian juga perlu memahami faktor penghambat mobilitas sosial. Beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang telah kalian pelajari pada dasarnya juga merupakan faktor penghambat apabila kondisinya dibalik. Saluran-saluran mobilitas sosial. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di tempat ia berkarya. Adapun contoh saluran-saluran mobilitas sosial adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak mobilitas sosial. Kalian perlu memahami bahwa mobilitas sosial memiliki dampak bersifat positif dan negatif. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Lalu, apa saja dampak negatif dari mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial dapat menyebabkan terjadinya konflik sebagai akibat persaingan dalam perjalanan kehidupan manusia. Selain itu, dapat menyebabkan gangguan psikologis bagi individu yang tidak berlapang dada menerima keadaan apabila mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah maupun horizontal. Manusia tidak lepas dari mobilitas sosial, baik itu mobilitas vertikal maupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas maupun ke bawah. Mobilitas sosial ke bawah tentu dihindari oleh manusia. Namun,